Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Nah, sahabat Edumi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang diet asam urat, batu ginjal dan batu empedu. Tadi kan udah diet asam urat ya. Kalau misalnya kan ternyata dia juga menderita penyakit lain yang salah satunya diantaranya permintaan dari sahabat Edumi ini beliau itu menderita asam urat dan juga batu ginjal dan juga ada satu lagi batu empedu. Waduh, gimana tuh? Jadi di rumah batu-batu itu berkumpul jadi satu bisa buat bikin rumah ya. Mau bangun kayaknya. Jadi saya sampai candain mau bangun ya gitu. Jadi saya tuh kayak beliau tuh menyampaikan nih, saya tuh kayak bingung jadinya sekarang saya tuh mau makan apa, mau makan ini ternyata katanya nggak boleh untuk asam urat, mau makan ini katanya nggak boleh untuk batu ginjal, yang makan ini katanya nggak boleh untuk batu empedu. Jadinya saya akhirnya berat badan saya turun karena saya kebingungan makan apa. Okay. Iya. Baik, ini emang ada apa ya, kompleks ya karena ada beberapa sakitnya ya yang tapi kebetulan ini semua batu nih ya. Iya, batu. Walaupun tadi sudah ada yang berbeda karena ada batu empedu juga ya. Karena batu empedu nanti penyebabnya beda lagi. Jadi kalau batu ginjal juga teman-teman biasanya batu ginjal tuh dia sama sih penumpukan ya, penumpukan mineral atau garam di dalam urinnya. Jadi dia numpuk, tapi dia numpuknya di saluran kemih ya atau di bagian ginjalnya. Karena dari asam uratnya itu ya, dari purinnya itu bisa jadi menumpuk di situ. Beliau juga kolesterol. Jadi kalau batu itu kan gini, batu macam-macam ya, bisa batu empedu, bisa batu ginjal tuh biasanya kita bedainnya ada batu oksalat, ada batu kalsium, banyak jenisnya. Nah sebetulnya diet itu sebenarnya spesifik tergantung jenis batu. Tapi kan orang kan ketika dibilang batu ginjal kan nggak tahu tuh batunya apa, belum diambil gitu ya, saya ketakutan kan? Soalnya aduh belum operasi juga, jadi udah batu ginjal aja. Betul. Kalau batu asam urat biasanya dokter udah kasih tahu nih diagnosisnya batu asam urat nih, udah apa namanya, udah enak nih jelas nih kita. Tapi kalau batu ginjal kita ada penyebabnya banyak ya. Kita nggak tahu itu batu apa gitu. Batu jenisnya kan harus dicek. Tapi kurang lebih kita bikin apa ya, rata-rata kita bikin kira-kira untuk batu ginjal nih apa gitu ya, tanpa kita tahu apa itu batunya. Tapi kita bisa ambil dietnya. Jadi ya biasanya kalau batu kalsium itu kan berarti banyaknya kalsium di urin. Begitu juga dengan oksalat, banyaknya oksalat dalam urin ya. Dan itu penyebabnya macam-macam. Bisa kalau kalsium ya bisa karena kalsiumnya kebanyakan, misalnya ada suplementasi kalsium gitu ya, itu kebanyakan. Atau kalau oksalat ya bisa juga kebanyakan oksalat, banyak sekali penyebabnya. Kita nggak akan bahas di situ. Yang jelas seperti itu, dengan adanya batu ginjal apa sih yang harus kita kurangin gitu ya. Nah itu ya biasanya makanan-makanan penyebab oksalat salah satunya. Penyebab oksalat itu harus kita kurangin. Apa sih gitu? Apa sih itu oksalat? Gitu Keren ya. banget tuh namanya. Ya intinya itu residu lah ya. Ya intinya sisa metabolisme gitu ya. Nanti bisa teman-teman bisa searching. Tapi intinya kalau misalnya sudah ada batu ginjal ya, itu harus mengurangi beberapa makanan yang banyak kandungan oksalatnya itu. Memang salah satunya mungkin ada kentang ya, kentang itu malah padahal sebenarnya kita orang Indonesia jarang sih ya kayaknya kentang ya Mbak. Kentang itu biasanya buat sayur aja sih ya. Kayaknya kalau yang makanan kelebihan kentang juga jarang sih sebenarnya kita ya. Paling yang banyak di kita selain kentang ada ubi jalar. Nah apa itu ya? Ubi jalar itu apa? Muntul ya. Kalau puasa kan tuh kayaknya hampir tiap hari tuh kolak muntul itu tuh. juga. Terus juga ada lagi yang oksalatnya ada tinggi tuh strawberry. Nah, kita kan Strawberry, orang di tempat kita kan jarang strawberry sebenarnya ya Mbak ya. Iya jarang. Strawberry jarang, pir juga jarang. Terus abis itu ada lagi buah bit juga jarang ya, kecuali orang-orang tertentu yang memang konsumsi itu untuk naikin HB ya biasanya. Itu juga jarang sebenarnya. Kalau dari makanan konsumsi oksalatnya sebenarnya yang sangat tinggi itu ya jarang sih. Iya. Cuma mungkin ada kondisi-kondisi tertentu secara medis ya, itu yang bikin
seperti itu gitu. Nah, tapi ada juga yang banyak yang kita makan. Apa tuh? Kacang-kacangan. Oh iya, habis gimana? Enak juga tuh. Kacang-kacangan tuh juga termasuk tinggi ya oksalatnya gitu. Jadi memang mungkin itu tuh yang bikin salah satunya juga yang banyak penyebabnya dari situ gitu sih. Kalau kalsium sendiri tadi selain batu oksalat kan ada batu kalsium ya. Itu tadi sih biasanya kebanyakan konsumsi kalsium. Kemudian atau kebanyakan suplementasi vitamin D juga bisa. Karena kan kadang-kadang ada tuh yang kita kan memang dari penelitian terakhir ya, memang biasanya orang Indonesia itu kekurangan vitamin D. Terus lagi sekarang kan lagi di sosmed itu kan lagi heboh ngetren ya. Jadi ada suplementasi vitamin D gitu. Itu bagus sih sebenarnya. Vitamin D. Vitamin itu bagus sebenarnya. Cuman mungkin kalau kelebihan juga ternyata ada efeknya juga. Sekali lagi nggak boleh berlebih-lebihan ya sahabat Edumi. Nah, kalau udah tahu nih pencetusnya saya tuh nggak boleh makan ini. Terus saya harus makan apa dan gimana? Nah, tadi kasusnya sama kayak yang kita balik ke kasus pasien tadi ya. Jadi ada batu empedu, batu ginjal. Iya. Ini kita belum ngomong batu apa namanya? Satu lagi nih tadi batu asam urat ya. Sorry batu asam urat. Batu ginjal. Nah, yang kita belum ngomong nih batu empedu nih ya nanti di terakhir nih. Nah, dari dua itu aja sih sebenarnya udah ada garis bawahnya sih sebenarnya bisa nyambung. Jadi emang dari biji-bijian emang mungkin kita harus kacang-kacangan harus kita batasi ya. Dibatasin seberapa pembatasannya itu harus detail lagi dengan ahli gizi. Tapi itu tadi sih seperti udah saya sampaikan sebelumnya, mungkin untuk 1 potong tempe dan 1 potong tahu dalam sehari kayaknya masih oke. Masih boleh. Iya, masih boleh makan tahu tempe 1 sehari. 1 atau 2 potong lah ya, 2 potong boleh masih. Nah, kalau untuk batu ginjal ini lebih ke itu tadi. Kalau gimana sih, apakah kita harus batasi kalsium juga? Nah, kalau untuk kalsium tuh walaupun dia misalnya batunya di batu kalsium nih, selama dia tidak melakukan suplementasi kalsium, itu tidak perlu kita batasi. Jadi asupan kalsiumnya normal aja. Dari makanan alami ya, bukan suplemen ya. Kalau susu? Suplementasi tuh yang dia udah dalam bentuk ini kan dia kandungannya sangat tinggi sih. Kalau susu kan masih konsumsi kita harian tuh masih bisa masuk ya. Sih. Jadi ya selama susunya paling sehari sekali sih. Kecuali dia susu sehari 5 kali, nah itu ya udah mungkin bisa kelebihan ya. Nah itu jadi asupan kalsiumnya sekitar 1000 mg tuh masih oke dalam sehari. Jadi artinya konsumsi aja seperti biasa gitu aja. Tidak ada pembatasan kalsium kecuali itu tadi pada pasien-pasien yang memang harus dan wajib minum suplementasi kalsium. Ada juga pasien kan ada yang harus konsumsi suplemen kalsium karena mungkin kondisi medisnya apa. Nah, itu memang kita harus membatasi pada makanan. Tapi ketika teman-teman tidak melakukan konsumsi suplementasi kalsium, makan aja seperti biasa. Gitu. Nah, itu tadi. Tapi apa tuh tadi yang harus hati-hati kalau untuk batu ginjal itu tadi? Kacang-kacangan kita harus kurangin. Terus yang lainnya suplementasi vitamin C juga salah satu juga. Suplemen vitamin C itu harus hati-hati juga karena juga salah satu bisa menyebabkan batu juga. Dan dia nggak boleh, asupan kita itu kan vitamin C sebenarnya rata-rata ya harusnya 60 mg ya per hari. Nah itu kita nggak boleh konsumsi vitamin C sampai di atas 90 mg. Kalau secara alami bukan suplemen? Secara alami sih bisa kita dapetin aja di sehari-hari sebenarnya. Iya, jadi kalau secara alami itu lebih aman ya, nggak perlu pakai suplemenan ya. Sudah cukup sih sebenarnya kalau asal sih kita makan makanannya itu beraneka ragam. Jadi misalnya tuh hari ini makan lauknya apa nih, bisa ikan, besok telur, besok daging ayam, besok apa, besok tahu, besok tempe. Jadi memang benar sih anjuran Kemenkes itu buat makan yang beragam. Jadi dengan makan beragam aja sih kita tuh pasti kebutuhan zat gizi yang kecil-kecil tuh mikro itu tuh pasti terpenuhi gitu. Jadi nggak usah suplementasi. Kalau kita doyan sebuah jenis makanan sih sebenarnya sudah cukup, nggak perlu suplementasi gitu deh. Ditambah lagi mungkin dengan kita mewaspadai sensitivitas terhadap makanan tadi itu ya Mbak Eva ya. Kalau memang ada ya, kalau nggak ada mah jor-jor aja seperti yang disampaikan oleh Mbak Eva tadi, bahwa
ya makan aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tapi tetap dibatasi. Ya betul, tidak berlebihan lah Tidak ya. berlebihan. Tapi intinya masih boleh makan biasa rumahan seperti itu. Maksudnya seperti yang biasa kita makan apa sih ya paling itu aja kan ya. Maksudnya nggak yang aneh-aneh gitu. Iya, soalnya kalau saat kita lihat makanan itu kita fobia juga mempengaruhi mungkin ya. Kita, aduh makan itu nanti saya asam urat, aduh makan itu nanti batu ginjal saya. Ketakutan itu justru menambah psikologisnya ya, justru agak menambah keparahan kali ya. Betul, jadi tambah nggak mau makan juga kan jadinya Mbak. Jadinya kan akhirnya nggak makan malah tambah sakit. Iya, jadi muncul penyakit yang lain. Jadi tenangkan diri dulu. Nah, untuk menenangkan diri, kemarin kita sudah menghadirkan ya psikolog kita. Boleh tuh sahabat Edumi konsul ke psikolog untuk lebih menenangkan diri kita. Gimana caranya mengcoping penenangan diri? Saling berhubungan loh sahabat Edumi, kesehatan itu nggak bisa pergi satu-satu, jadi saling berhubungan semuanya. Oke. Iya Mbak, ada yang kelupaan nih. Apa kalau untuk batu ginjal? Jadi teman-teman selain makan itu emang ada beberapa emang yang harus hati-hati ya. Kayak tadi tuh sebenarnya apa relate sih antara batu ginjal dengan batu asam urat tadi ya, nggak terlalu banyak berbeda, nggak berbeda gitu. Cuman pada batu ginjal nih yang spesial nih harusnya teman-teman nih banyakin minum air putih ya, cairan intinya. Jadi harus lebih dari 2,5 liter per hari. Banyak gitu. Minum. Dan air putih sih baiknya gitu, bukan cairan yang lain gitu ya. Baiknya air putih. Kemudian selain itu juga serat juga sih, serat tidak larut air. Serat tidak larut air. Gandum-ganduman itu dianjurkan malah ya, dia termasuk serat yang tidak larut air. Gandum, kemudian dari biji-bijian itu juga termasuk Jadi serealia itu juga karena dia mengandung serat yang bisa membantu tuh. Jadi bisa membantu juga untuk sahabat Edumi yang kayaknya agak-agak takut tuh makan makanan sereal. Boleh tuh yang punya kasus asam urat dan batu ginjal. Sekarang mau kita tambah lagi nih, agak berat lagi, ditambah dengan batu empedu ya. Jadi kita hari ini membahas banyak batu gitu ya. Banyak. Iya, kalau batu yang satu ini nih agak berbeda penyebabnya kan ya Mbak ya, karena dia dari lemak ya dia. Kalau di batu empedu itu jadi lebih karena biasanya dia batu empedu itu kandungannya paling banyak kolesterol tuh. Jadi kebanyakan asupan lemak. Agak-agak waspada nih, saya kolesnya udah di atas. Ya udah deh, jadi mengkristal jadi batu deh akhirnya. Jadi gitu. Lebih ke lemak sih, treatment khususnya di lemak kalau batu. Jadi pencegahannya intinya kita mengurangi konsumsi lemak-lemak. Itu aja sebenarnya nggak ada yang spesial. Itu untuk pencegahannya ya. Pencegahan dan juga dietnya. Dietnya juga dia rendah lemak dan kolesterol. Nah, jadi sahabat Edumi yang suka lemak-lemak ya, itu kurangi deh mulai sekarang itu. Abis lemak itu gurih dan enak soalnya enak semua, apalagi kalau di makan Padang itu ada tanjan-tanjan tuh. Lemak-lemak enak-enak banget tuh. Iya, kalau yang empedu tuh lebih ke lemak sih kita fokusnya. Jadi teman-teman, tapi sebenarnya masih linear ya sama yang tadi ya. Tadi nggak boleh babat, jeroan gitu ya. Ini juga sama seperti itu. Jadi lemak tinggi di makanan, jeroan, terus ya minyak-minyak itulah itu harus hati-hati gitu. Boleh pakai minyak Kak? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Tapi dia hanya untuk menumis bumbu tuh. Kalau misalnya tumis bumbu aja. Jadi kalau memang penggunaan istilahnya minyak untuk menggoreng itu juga memang harus dibatasin. Saya bilang batasi ya teman-teman, bukan sama sekali nggak boleh. Nanti bingung lagi mau makan apa gitu. Jadi sekali lagi semua itu kalau kami bilangnya kita batasi, bukan tidak boleh. Gitu. Tapi sekarang udah canggih loh, mau goreng-gorengan juga bisa yang tanpa minyak tuh, ada air fryer. Wah, kayaknya bentar lagi kita dapat nih endorse. Kita dapat sponsor ya. Jadi sebenarnya dengan kemajuan teknologi sekarang juga makin mudah sih ya kita teman-teman juga dalam mengelola makanan gitu ya, apalagi. Jadi sebenarnya lebih ke kayak kita mau atau enggak, kita cara masaknya kita ubah gitu. Kayak kita ya, jadi kayak minyak tuh kan masih bisa kita akalin gitu, bisa kita panggang sendiri. Ada teflon misalnya, bisa nggak pakai minyak, sudah matang gitu kan. Atau itu sekarang malah ada lagi air fryer, masih bisa kita gunain walaupun kita nggak tahu ya, mungkin efek-efeknya belum ada penelitiannya ya. Cuman ya alhamdulillah itu membantu juga sih untuk teman-teman yang dia rendah lemak, rendah kolesterol seperti itu.
Jadi intinya semua makanan itu bisa lah ya kita konsumsi, tapi tetap dalam batas-batas terjun. Sahabat Edumi nggak usah takut ya, sahabat Edumi yang kemarin curhat mau makan apa saya kok nggak bisa makan ini itu. Semua makanan boleh, tapi dalam batas tertentu Ya, dan betul. agar lebih jos lagi apa ya maksudnya, agar lebih detail lagi, sahabat Edumi bisa segera konsultasi ke ahli gizi RSUD Jenderal Ahmad Yani. Jadi spesifikasi detail diet personalnya bisa dapat gitu. Jadi sampai penyebab, mungkin sahabat Edumi juga harus jujur ya, maksudnya riwayat dulu sukanya makan apa gitu, kemudian saat ini kita sukanya makan apa. Iya betul, gitu kebiasaan makan tuh kan penting. Nah jadi nanti kita bisa, oh jadi dari yang biasanya mungkin sehari berapa kali tuh makan yang berlemak-lemak mungkin kita kurangin dulu, mungkin dari 5 kali jadi 3 kali, dari 3 kali bisa jadi sekali. Karena kalau teman-teman nih biasanya ya, kalau yang dia tuh langsung strict gitu ya, misalnya dari yang tadinya makan banyak tiba-tiba tidak makan atau sedikit sekali, itu biasanya cepet balik lagi gitu. Jadi karena dia tidak membiasakan pola. Stres kan, yang tadinya suka kayak misalnya saya suka tahu goreng, tiba-tiba enggak sama sekali tuh, aduh besok lagi hajar aja. Betul, gitu. Kayak betul. balas dendam gitu ya. Nah, efeknya jauh lebih apa ya, biasanya agak sulit lagi nanti untuk balikin lagi ke dia. Jadi pelan-pelan. Iya lebih baik pelan-pelan polanya kita ubahnya sedikit demi sedikit, nggak langsung strict gitu ya itu sih. Nah, sahabat Edumi, sebenarnya penyakit yang ada dalam diri kita itu bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba datang ke diri kita ya, terutama penyakit-penyakit degeneratif itu ya Mbak Eva ya. Itu menumpuk karena pola hidup dan pola konsumsi kita yang mungkin tidak pas atau tidak baik untuk diri kita. Jadi mulai sekarang ya sahabat Edumi coba cek pola makan kita, jujur pada diri kita sendiri. Apa sih yang sudah kita lakukan? Pola makan seperti apa sih yang sudah kita lakukan, sehingganya kita beresiko apa, jangan sampai nanti ke sana ya Mbak. Jadi kita mencegah sebelum terjadi ya. Betul. Ya betul, karena makanan tuh ya bisa sebagai penyebab sakit juga ya, tapi juga bisa buat membantu kita memulihkan dari kondisi sakit. Jadi ya itu tadi sih, emang harus pintar-pintar ngatur makan gitu tadi. Sebenarnya mulai usia berapa sih Mbak Eva kita perlu cek? Kayaknya kalau udah di atas 30 tahun kita perlu deh ya Mbak ya, karena mulai mungkin kalau penyakit degeneratif kan udah mulai muncul tuh di atas 30 tahun, bahkan mungkin sekarang lebih kurang dari 30 tahun ya. Iya. Dengan perkembangan saat ini kayaknya penyakit degeneratif tuh di umur di bawah 30 tahun aja udah Iya, itu yang sudah kita bahas salah satunya dengan Dr. Emil, bahwa kasus gagal ginjal itu udah turun, yang tadinya di usia-usia lansia, sekarang justru remaja sudah mulai banyak yang menderita gagal ginjal. Iya, kalau kita lihat di ruang rawat itu ya biasanya kan gagal ginjal itu kan di atas 40 itu aja Iya. udah istilahnya Udah muda banget sebenarnya kita muda ya, bayangnya. Sekarang di ada yang bawah itu udah banyak bahkan sekali. ada yang anak-anak sahabat Edumi. Iya, ada yang anak-anak. Kemudian juga kasus penyakit jantung juga sama, waktu kita podcast dengan Karu Jantung Mbak Denti, itu juga kasus penderita jantung juga udah turun usianya, yang tadinya lansia sekarang usia-usia pralansia udah menderita penyakit jantung. Nah, sahabat Edumi, mungkin kita perlu cek sejak dini. Ya itu juga salah satunya dari makanan tuh juga mungkin ya Mbak ya, itu jadi salah satu mungkin faktor resiko yang meningkatkan penyakit degeneratif, karena mungkin pola makan kita juga sih yang kurang Dan baik. cek-ceknya ada gratis loh sahabat Edumi. Sekarang pemerintah Indonesia sudah memberikan satu program khusus yaitu cek kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun. Waduh, nanti kalau daftar ya Mbak ya. Iya. Oke deh. Jadi sahabat Edumi bisa melakukan cek kesehatan secara gratis di semua usia ya, sahabat Edumi, di semua usia, mulai dari balita sampai usia lansia, berapapun usia Anda bisa mendaftar untuk cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas yang BPJS Anda terdaftar di situ, atau kayaknya bisa milih deh nanti di aplikasi, karena saya udah nyoba. Jadi bisa di puskesmas ada yang Anda pilih setiap tanggal ulang tahun sahabat Edumi dan kita semua, kita bisa mendaftar di aplikasi Satu Sehat ya. Kemudian di situ kita mendaftar cek kesehatan gratis di hari ulang tahun sebagai hadiah untuk bangsa Indonesia. Keren ya, bangsa Indonesia ya. Harus dicoba itu. Iya, jadi nggak ada lagi bilang, aduh saya
kayaknya nggak pernah deh cek kesehatan karena bayar mahal. Nggak ada lagi kayak gitu ya sahabat Edumi, minimal setahun sekali. Setahun sekali di hari ulang tahun kita cek kesehatan yang kita bisa dapatkan secara gratis di seluruh puskesmas di seluruh Indonesia. Nah seperti itu. Jadi memang kita harus waspada. Dan ini sudah ditangkap oleh pemerintah kita. Makanya ada program cek kesehatan gratis itu. Alhamdulillah. Nah sahabat Edumi, ini tadi perbincangan kita ya terkait dia penyakit asam urat, kemudian komplikasi ada batu ginjal dan juga ada batu empedu. Apa yang harus dimakan dan apa yang harus dilakukan. Untuk detailnya tidak bisa disampaikan di sini karena tadi Mbak Eva sudah menyampaikan itu setiap orang tuh berbeda-beda. Kalau disampaikan di sini nanti ternyata ada orang yang nggak bisa nyalahin lagi sama Mbak Eva. Iya, betul, ternyata nanti semua orang itu bersifat personal. Silahkan datang Poliklinik Gizi RSUD Jenderal Ahmad Yani dengan biaya hanya Rp20.000 saja sahabat Edumi di satu kali konsultasi. Murah banget kan untuk sehat itu sebenarnya. Nah sahabat Edumi, sebelum kita menutup acara kita, perbincangan kita di Edumi Podcast kali ini, satu statement dong Mbak Eva untuk sahabat Edumi di rumah terkait dengan diet. Apa ya? Oke, jadi teman-teman, diet itu bukan melulu menurunkan berat badan ya. Jadi diet itu adalah mengatur pola makan. Nah, pola makan itulah yang menunjang salah satu kesehatan tubuh kita. Jadi kalau mau sehat salah satunya dengan makan makanan sehat, bergizi dan seimbang. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Eva atas kehadiran hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah meluangkan diundang waktu. Terima kasih juga buat sahabat Edumi yang sudah memberikan pertanyaannya dan request tentang materi ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk sahabat Edumi semua dan bisa menjadi referensi untuk sahabat Edumi Podcast di rumah. Sekali lagi terima kasih Edumi Podcast. Educate, healthy, and happy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.